formula dalam topik yang saya kembangkan, yang bahasa Jawa itu mengatakan how you think is how you act is who you are. Gitu kan? Lah kalau sudah berpikirnya bermasalah, tindakannya bermasalah, outputnya pasti bermasalah. Nah, kalau nanti DKPP mengatakan dia melanggar kode etik, artinya ada tindakan, perbuatan yang bermasalah kan? Kalau orangnya sendiri berpikirnya bermasalah, melanggar etika, udah pasti who you are-nya kan nggak benar. Nah, DKPP itu berbicara who you are. Nah, kalau MK berbicara how you think, how you act, bagaimana Anda bertindak. Nah, dia bertindak adalah akibat konsekuensi dari bagaimana dia berpikir. Maka kita akan bilang, ini maaf aja KPU mungkin ada yang baik lah, tetapi kok hasil kerjanya begini. Dia ngerti nggak jurdil itu apa? Dia melaksanakan amanah enggak? Itu kan nilai ya. Yang saya nangkap dari tindakan mereka itu sebagai satu kesatuan, mereka basis nilainya bukan amanah, kekuasaan dan mencari pembenaran. Baik. Kenapa? Karena saya punya kekuasaan. Ya, ini segala macam. Kalau amanah kan nggak gitu. Ini titipan kok. Nah, amanah apa yang dicapai dengan nama ini? Melaksanakan pilpres ini dengan jurdil. Kalau ada gangguan dalam jurdil, dia harus minta maaf. Kami sudah kerja keras, tapi mohon maaf, kayaknya belum cukup, masih ada. Ada dong. Itu amanah tuh, orang megang amanah. Ini kayaknya punya dia. Kalau gue bilang begini, orang kita bilang gue bilang begini, ya begini. Ya nggak begitulah. Itu kan bukan cuma tidak etis, tapi ada pola pikir yang menurut saya kusut mikirnya dengan nilai-nilai bahasa bombastisnya kumuh nilai-nilai ini pakai. Udah nggak benar, hasilnya bisa kira-kira lah. Kalau orang berpikir sudah nggak benar, Anda bisa lihat hasil orang mabok suruh ngejar, hasilnya benar nggak? Nggak mungkin. Jadi pasti ini ada kaitannya nanti. Bukan ya? ada kaitan, satu kesatuan. Satu kesatuan. Bukan cuma ada kaitan, satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Tidak bisa dipisahkan. Hanya melihat dari aspek yang berbeda di sidang yang berbeda. Yang satu saya ulangi, tas kualitas manusianya, satu tas kapasitas hasil kerja dari aspek yang ada segala macam. Baik. Tapi itu kan ini adalah akibat dari ini kan. Kualitas apa orang, kualitas berpikir, tindakan nggak bisa dilepas. Baik, singkat saja mungkin dari Pak Yani sebelum kita menuju ke sidang MK, Anda melihat ini sebagai ruh dari demokrasi tadi ya? Ya, kita kan tergantung melihat makna dari demokrasi yang kita ingin capai. Kalau kita melihat demokrasi pilpres ini angka-angka, ya kan prosedural, maka kita melihat tidak ada hubungannya antara sidang DKPP dengan sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Sidang DKPP adalah mengadili perilaku ada orang per orang, sedangkan sidang di Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa tentang hasil pemilu presiden. Prosedural. Kalau kita hanya melihat secara datar seperti itu, memang tidak ada kaitan. Tapi kalau kita masuk lebih ke dalam lagi, menjadi rohnya, menjadi substansi, menjadi value, nilai, maka ada hubungannya. Saya setuju dengan apa yang dikemukakan Profesor di ujung tadi kalimat ini. Kalau ini diselenggarakan, dilakukan bermasalah, ada keputusan oleh lembaga yang punya otoritas untuk melakukan penilaian, lembaga yang diberikan oleh negara kita untuk melakukan penilaian, otoritas ada di DKPP. Kalau DKPP nanti memutuskan, ya kan ternyata